harus harus kalau sudah jantan dikondang. belum kondangan banyak itu ya belum puas mas. Memang itu kuncinya kayak gitu ya, bukannya kita menterumuskan terus ganteng, enggak sih, memang tinggal kita niatin. Kalau saya lihat oh ini burung siap keluar, berarti saya harus digantang pertama, nggak kepo, besok dibawa lagi. Beres. Pasal mau si Roman 37 ke 34. Assalamualaikum, apa kabarnya Mas Unu? Waalaikumsalam. Baik. Kali ini lagi ada di gantangan Umbul Jambon Bandar Sari ya Mas ya? Iya. Ini mau tanya-tanya seputar penggacoran lobet jantan nih Mas, sampai kalau orang-orang bilang yang namanya konslet kali Mas ya. Ini kayaknya amunisi sampean baru lagi nih Mas ya? Ya, baru sih. Sujud kemana Mas? Sujud Mas? Di rumah Mas, lagi nggak kondisi lah. Lagi nggak kondisi? Iya. Itu sujud salah satu burung konslet perdana dulu teman-teman di kampung sini teman-teman. Oh ya Mas Unu, kalau soal perawatan lobet jantan, kalau buat Mas Unu sendiri gimana sih Mas? Apa dari pemilihan bahannya, apa dari terah, apa gimana gitu Mas? Kalau untuk bahan sih nggak terlalu ini sih. Kalau saya ngelihatnya di birahinya sih. Kalau jantan ya, khusus jantan. Jadi dari dulu saya milih kalau untuk jantan yang birahinya kuat lah istilahnya. Dia lama. Kalau birahi lama itu kan. Oh awet gitu maksudnya? Awet. Mas, oh. Jadi sampai nyari bahan minimal yang kayak gitu lah Mas? Iya, minimal. Yang udah ada birahi yang awet ya Mas? Iya. Jadi kalau sudah birahi awet ya kan, nanti kita ngolahnya untuk ngekeknya memang awal-awalnya nggak terlalu panjang sih Mas, paling ngekek berapa detik, habis itu birahi ngekek lagi berapa detik kayak gitu sih. Kalau saya lebih enaknya kayak gitu. Itu termasuk udah bisa dibilang bahan ya Mas ya? Ciri-ciri kayak gitu ya? Bahan gacor sih Mas. Kalau untuk konslet ya rezeki lah nanti, yang penting kita rawat saja lah. Untuk nanti konslet apa enggaknya tergantung nanti rezekinya. Oke Mas, ini maksudnya biar buat kawan-kawan Mang Kicau Official yang nyimak nggak gagal paham, sampean bisa ceritain nggak Mas, ketika udah dapet bahan yang seperti sampean ceritain tadi, terus perawatan hariannya gimana itu? Untuk perawatan harian sih kalau saya yang penting pagi keluarin, kasih cukup besar biar dia mandi, nanti jemur mungkin nyampe jam 9 jam 10, tinggal kekuatan burung itu sendiri sih. Kalau ada yang kuat jemur ya nyampe jam 11 jam 12, tapi ya kalau hanya jam 9 dia udah gelisah ya saya cabut, angin-anginkan nanti. Jadi kalau ciri-ciri burung jantan yang kuat jemur sama yang enggak itu kayak mana tuh Mas, misalnya gitu? Kalau ini cerita pengalaman aja ya, nggak usah muluk. Kalau dari pengalaman saya sih, kalau yang kuat jemur biasanya dia ya anteng, malah biasanya bunyi ya. Oh mau bunyi? Mau bunyi. Tapi kalau yang enggak dia gelisah, kadang dibawa cepuk, muter-muter. Nah itu udah kita angkat aja, nggak usah terlalu dipaksakan lah. Yang penting rawat, yang penting pagi keluar itu. Kalau masalah mandi nggak dimandiin ya Mas sampean ya? Jarang sih kalau saya jantan yang rata-rata sih mandi sendiri sih memang. Ternyata simpel Mas ya? Ya dibuat simpel aja sih Mas. Kalau tinggal kita sih, kalau kita bikinnya ribet ya mungkin ya ribet ya. Kalau awalnya memang kita sudah dapat bahan nih, kita biasain rawatnya seperti itu ya dia akan terbiasa sih. Berarti dulu sujud juga kayak gitu ya Mas, proses awalnya kali ya? Ya kalau untuk bahan memang seperti itu. Beda lagi kalau dia memang sudah jadi, itu mandi pasti dimandiin dan segala macamnya. Karena biasanya kalau burung yang udah konslet
itu kan susah untuk mandinya, harus dimandiin. Biasanya dia bunyi terus, jadi kita harus mandiin. Oke siap, kita balik lagi ke masalah tadi perawatan Mas ya. Tadi kan sampai jemur Mas. Terus kalau masalah pakannya Mas, kalau buat burung bahan Mas? Kalau untuk pakan, kalau saya untuk bahan sih nggak pakai pakan polos ya, tetap pakai campuran lah gitu. Campuran istilahnya entah itu yang dikatakan orang kenceng atau enggaknya, yang penting kalau untuk bahan saya nggak main polos, tetap ada campuran kenarisid dan segala macamnya sih. Oh ya, tetap pakan kenceng lah. Iya, kalau untuk sekarang tetap ya pakan kenceng itulah untuk intinya. Kalau apa namanya pakan kenceng ini racikan sampai ngeracik sendiri apa beli kemasan Mas? Sendiri sih, saya buat sendiri. Oh, tetap ngeracik sendiri Iya, ya? tetap buat Dijual sendiri. beliin juga nggak Mas? Ya kalau teman ada yang minta kadang-kadang ya saya buatin. Oh ya teman-teman tuh, nanti kalau ada kawan-kawan yang minat nanti di deskripsi kita kasih nomornya Mas Uno ya teman-teman. Oke lanjut Mas ya, ketika burung misalnya dirawat, biasanya perawatan dari bahan sampai burung mau bunyi terus dilatih di gantangan tuh nunggu gimana sih Mas? Gacor sih Mas, kalau jantan kalau udah latih gantangan positif, kalau di rumah itu udah gacor ya. Entah itu nada kering, yang penting dia biasanya jedanya agak rapet, itu biasanya udah siap sih dilatih gantang. Memang kalau untuk dilatih di gantangan memang enggak langsung dia langsung bunyi, enggak. Kalau saya begitu bawa bahan jantan, yang penting fokus utama saya pada saat digantang itu nggak kepo, itu aja. Entah dia mau diem mau dedes, yang penting dia nggak kepo ngejar lawan, itu udah bagi saya udah titik aman gitu loh. Tinggal nanti gitu ya, nanti seterusnya tinggal kita sering bawa ke gantangan, insya Allah sih. Berarti kalau soal nada nggak ngaruh Mas ya, mau nada kering apa belum? Kalau nada biasanya kalau yang jantan udah gacor ya biasanya dia nadanya udah kering, rata-rata kering, terus jedanya kadang-kadang ngekek berhenti ngekek lagi gitu. Oh yang dibilang orang 2 bulan itu kali mungkin Mas? Ya mungkin, tapi kan kalau kita nunggu dobelnya sempurna itu kan memang lama. Kalau saya ngejarnya yang penting dia ini, entah itu nanti masih ada ngeciknya apa ininya ya, nanti biasanya di gantangan lambat laun sih biasanya dia akan bersih sendiri sih, ngecik hilang dan segala macamnya. Berarti intinya kalau buat Mas Uno yang penting burung jalan dulu di gantangan. Jalan dulu kalau saya. Oh ya teman-teman, jadi jangan nunggu burung di rumah konslet dulu Mas ya. Iya. Tetap kita mapanin di gantangan, Di gantangan Mas ya. Iya. Intinya berarti berani kondangan Mas ya. Harus. harus. Kalau jantan belum kondangan panjang itu ya belum puas sih Mas. Memang itu kuncinya kayak gitu. Ya bukannya kita menterumuskan terus ganteng, enggak sih. Memang tinggal kita niatin. Kalau saya ngeliat ini burung siap keluar, berarti saya harus digantang pertama nggak kepo, ya besok dibawa lagi gitu. Oh sorry, maaf ini aku ulangin lagi. Ciri-ciri burung jantan yang udah siap dibawa dilatih ke gantangan tuh ya minimal bunyinya berapa kali sehari Mas minimal? Kalau saya enggak, saya hitung sih jam 11 pagi bunyi. Saya pisah. Kalau yang biasanya yang udah ini kan saya udah pasangin nih ya. Saya pisah, dia berapa menit dia kuat ngekek terus itu loh. Istilahnya ngekek berhenti ngekek. Minimal ya 5 menit lah dia udah gacor, ngekek, bunyi lagi, tak jedanya cuman entah itu mainan paro apa-apa, itu baru kita latih. Oh berarti kayak gitulah ciri-cirinya burung lobet jantan yang udah siap di gantangan Mas ya. Iya, karena kalau yang udah siap biasanya saya udah kasih pasangan, entah itu baby mau jantan sama jantan, yang penting saya udah kasih pasangan, yang penting enggak sama betina itu. Kalau saya mainnya sama baby sih, jantan sama baby kan gitu. Jadi pagi kita pisah, kira-kira bunyinya dia rapatnya ada 5 menit enggak kan gitu.
Kalau bunyi berhenti terus, bunyi berhenti ada 5 menit, oh berarti siap. Nanti siang kita pisah lagi. Nah biasanya kalau siang saya siang karena dia masih belum istilahnya masih bahan ya, bahan gacor nih, kita nggak usah membahas tentang bahan konslet lah, itu udah jauh lah ya, bahan gacor. Istilahnya kalau kita siap, nanti siang kita pisah lagi. Biasanya kalau burung-burungnya seperti itu pagi enak, siangnya dia masih kita pisah, dia nyardot dulu. Biasanya kalau pengalaman saya ada 10 menit nyardot, nanti baru dia ngekek terus kayak gitu. Nah siang bisa, nanti sore kalau kita punya waktu kita bisa, tinggal kita nyesuaiin sih waktunya. Oh iya siap Mas Unu. Kalau saya sendiri karena memang harus menyesuaikan waktu karena memang ada kesibukan lainnya kan seperti itu. Iya teman-teman, Mas Unu juga pekerja ini masalahnya ya kan. Ini sebenarnya rawatan ini cocok juga buat teman-teman yang hari-harinya sibuk sama kayak Mas Unu ini tadi. Oh iya Mas, kalau soal ini ketika burung bahan nanti mau kegantangan kan kata Mas Unu dipasangin dulu. Iya. Nah, kalau buat Mas Unu sendiri dipasanginnya langsung sama betina apa sama? Kalau saya sendiri sama baby sih. Sama kebanyakan baby. Kalau punya saya sama baby dulu. Kalau nggak sama baby, jantan sama jantan. Tapi nantinya tetap sama betina juga Mas? Tetap sama betina. Nunggu apa itu Mas? Nunggu gimana itu Mas baru dipasangin? Kalau biasanya saya jalan, udah enak di gantangan. Ya nanti kalau udah jalan biasanya cirinya dia udah OB biasanya dia kalau nggak tidur terus dedes, kalau enggak dia factor lagi, dia biasanya minta diganti ke betina. Enak lagi kalau babynya itu emang udah betina kan gitu, tinggal kita nunggu si masa baby ininya lanjut ke dewasa. Ini mungkin poin juga di sini teman-teman. Bagusnya kayak gitu berarti Mas ya? Ya, baby yang betina Mas ya. Kalau bisa. Jadi kalau misalnya rezeki ketika burungnya udah jalan, babynya udah siap kawin. Udah Mas, siap ya? kawin. Kita tinggal nunggu. Mantep teman-teman, ini tips dan triknya Mas Unu buat teman-teman yang mau nyoba bisa juga. Mas Unu udah terbukti teman-teman. Konsepnya ada dulu pernah namanya Sujuk. Ini baru lagi nih Mas ya? Ya masih bandel. Tapi udah kerja Mas ya? Alhamdulillah udah jalan lapangan. Namanya siapa Mas burungnya Mas? Ini Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Bean teman-teman, nanti kita lihat terus perkembangannya Mr. Bean ini coba. Ini burung ini hari ini kayaknya udah ngarit ini kayaknya Mas ya. Kalau untuk masih batas main masih aman. Ya. Mas Unu udah cengir-cengir aja dapat los ini kayaknya ini teman-teman. Oke Mas Unu, terima kasih bincang-bincangnya sore hari ini. Kayaknya udah cukup jelas ya teman-teman. Ada yang mau ditambahin nggak Mas? Salam-salam apa buat kawan-kawan? Ya, untuk Mang Hicau tetap terus berkarya. Pokoknya kita pantau terus lah ya untuk Mang Hicau. Pokoknya selalu berkembang. Siap, amin. Jangan menyerah. Kalau prinsip saya kan tetap putus asa, jangan semangat. Kalau untuk Mang Hicau ya harus semangat lah ya. Oke, mudah-mudahan buat Mas Unu juga sehat selalu, sukses terus dalam segala hal. Amin. Terima kasih waktunya Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.